Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Sanggamara TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini adalah hari kebanggaan bagi kami, Sanggamara TV, khususnya saya sebagai host perdana di Sanggamara TV. Bersama saya Tiara, hari ini kita akan membahas sebuah program yang sangat menarik. Telah hadir di hadapan kami Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda, Maijen TNI Novi Helmi Prasetya SIP MIP. Selamat datang Bapak di Sanggamara TV. Ya, terima kasih Mas Yuri. Perlu kita ketahui nih Bapak, di hari-hari kemarin tanggal 23 Mei 2023, Bapak telah meresmikan sekaligus tanam perdana program M Jagung ini. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang program M Jagung ini? Apa sih yang melatar belakangi sehingga muncul ide untuk membuat program M Jagung ini? Ya, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat ini atas dibukanya studio mini Pandu Sakti, ya, Pandu Sakti ini Kodam Iskandar Muda, ya, di bawah supervisinya Pendam Iskandar Muda. Begini, saya begitu masuk menjadi Pangdam Iskandar Muda, satu hari, ya, langsung besoknya itu kita melaksanakan puasa, ya. Bulan bertepatan iya, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Waktu itu ya saya biasa sering berikhtiar dimanapun saya bertugas dan dimanapun saya juga berada gitu, dan memang saya terus berpikir bahwa saya sebagai Pangdam tentunya membawahi wilayah yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya, tentunya saya juga lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat, dan saya tahu betul bahwa masih banyak gitu ya masyarakat Aceh itu yang angka secara nasional itu angka kemiskinannya cukup ini. Saya berpikir bagaimana saya berada sebagai Pangdam ini dapat bermanfaat, memberikan kontribusi bagi mereka ini. Nah, ini pas di tengah bulan suci Ramadan ini saya berpikir bahwa apa ya kira-kira yang mau saya berikan kepada masyarakat Aceh ini. Maka saya terus berpikir, yang terlintas di benak saya pada saat itu, saya harus meningkatkan bagaimana dari ketahanan pangan, ya, ketahanan pangan. Dari situlah kita bisa membangkitkan perekonomian, di mana sekarang juga menjadi fokus daripada pemerintah, ya, bahwa bagaimana menekan stunting, ya, dan menekan inflasi itu. Sedangkan kondisi masyarakat di bawah perekonomiannya juga masih belum cukup kuat gitu. Timbul saya berpikir tepatnya kira-kira di 17 Ramadan itulah saya menemukan suatu bahasa gitu ya, satu kata, yaitu adalah ketahanan pangan jagung gitu. Di situ juga timbul, ya, itu di Aceh, karena kita berada di Aceh, saya berada di yang saya beri nama AM Jagung. AM itu terdiri dari huruf I dan M. Sesungguhnya huruf I dan M itu adalah Iskandar Muda. Maka kita kemas menjadi IM. Kenapa Jagung? Kita berada di wilayah Aceh. Jagung itu berarti jagung. Maka itulah di 17 Ramadan muncullah bahasa AM Jagung ada di ini. Ini yang menjadi titik tolak awal saya untuk bisa mengangkat, ya, perekonomian, ya, ekonomian masyarakat yang di arus bawah tentunya, ya, arus bawah ini dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kurang produktif, lahan-lahan pasif lah, karena masyarakat itu punya banyak lahan, ya, di situ. Maka dengan ditanamin jagung, saya berpikir kita mulai dari situlah saya juga bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, bisa ketemu dengan masyarakat gitu ya, sehingga ini harapan saya bisa menjadi solusi untuk mengatasi stunting, kemudian menekan inflasi tentunya, dan mengangkat perekonomian masyarakat itu. Siap. Ya. Sangat menarik sekali. Bagaimana nih Pak
Kemarin kan Bapak sudah melaksanakan tanam perdana. Itu bagaimana prosesnya Pak menuju tanam perdana itu? Saya dengar-dengar dari orang-orang yang membantu Bapak langsung meninjau tempat itu. Itu bagaimana, bisa diceritakan sedikit Pak kilas baliknya Ya, tentang proses itu? jadi ini kita setelah saya menentukan nama ayam jagung ini, tentunya kita berproses. Siap. Ya, saya membuat timeline atau langkah-langkah ke depan bagaimana proses tanam ayam jagung ini bisa terencana, kemudian dapat tentunya terukur. Di timeline itu mulai dari kita finalisasi materi, riset, ya, dan data tanah, kemudian rembuk dana, ya kan, seperti apa. Kemudian kita harus sosialisasi internal Iskandar Muda, kemudian jalin mitra, pengolahan lahan seperti apa, kemudian sosialisasinya ke petani itu seperti bagaimana. Kemudian mulai proses nanti tanam perdananya, kemudian pendampingan, pelatihan, dan pengawasan. Kemudian ada pemasarannya atau marketingnya seperti apa, sampai dengan panen dan pasca panen, dan dari hulu ke hilir. Yang terakhir adalah bagaimana hilirisasi industri. Siap. Gitu ya. Sangat berproses yang sangat panjang. Ya, kira-kira itulah timeline-nya, timeline ayam jagung itu, ya. Bagaimana Pak proses tanam perdana tersebut? Baik, jadi proses tanam perdana ini sangat luar biasa. Jadi saya juga turun langsung, karena memang saya berencana untuk penanaman ayam jagung ini mulai dari barat, timur, dan tengah. Nah, di barat ini saya punya Korem 012 Tengku Umar, dan di timur itu ada Korem 011 Lila Wangsa, dan di tengah itu ada Kodim 0101. Nah, ini kita ke depan berencana, ya, akan menanam 3.000 hektar. 3.000 hektar itu di masing-masing sektor, itu 1.000 hektar di barat, 1.000 hektar di timur, dan 1.000 hektar di tengah. Saya juga turun langsung untuk melihat tempat, ya, lahan-lahan yang akan kita tanam, khususnya pada saat kita tanam perdana, baik di barat, di timur, dan di tengah. Nah, ini saya dari mulai terang sampai dengan malam hari, sampai dengan tempat yang saya tidak percaya bahwa ada juga di Aceh ini ada tempat yang memang tidak ada sinyal. Ya, benar Pak. Tapi di situ masyarakat sudah tahu kedatangan kita, gitu ya. Saya untuk melihat lahan, ya, tanam jagung ini, lahan untuk jagung ini, mereka menunggu. Antusias. Ya, disitulah saya yakin dan saya sangat terharu dengan masyarakat itu, bahwa langkah saya itu tidak salah, gitulah, terhadap mereka. Kemudian dari kita tinjau lahan, maka kita menentukan lahannya di Aceh Barat, kemudian di daerah timur itu di Aceh Utara, yang di tengah itu di Aceh Besar. Itu kebetulan saya juga tanam perdana di wilayah timur, ya, di wilayah timur di Aceh Utara. Ini lahan mewakili, ya, dari 3.000 hektar yang akan kita tanam nantinya. Di barat itu hadir di sana, saya perintahkan Kasdam Iskandar Muda, dan di tengah itu Irdam Iskandar Muda. Jadi tepat kemarin tanggal 23 Mei itu kita melaksanakan tanam perdana. Di situ juga hadir Forkopimda, ya, karena memang kita undang Forkopimda provinsi dan tentunya Forkopimda di kabupaten.
Di situ juga para dandim hadir juga semuanya ya di masing-masing sektor barat, timur dan tengah. Demikian ya. Bagaimana nih Pak model konsep yang dilaksanakan dalam program AM Jagung ini? Baik. Model konsep yang dilaksanakan di AM Jagung ini adalah sosioekonomi. Sosio itu adalah sosial. Jadi sifatnya adalah bahwa kita nanti dalam memproduksi jagung ini ya hasilnya itu kita akan memberikan kepada masyarakat. Tetap kita akan save, kita akan simpan nanti modal produksi awal, kemudian saya sisihkan nanti 20% untuk mengembangkan lebih luas lagi. Kemudian kita punya sisa nanti hasil dari penjualan, itu saya akan berikan kepada masyarakat, tidak berupa uang, tapi kita langsung berikan berupa benih dan pupuk. Ya, karena masyarakat punya lahan, tentunya ini ya ada masyarakat yang memang sudah terdaftar nantinya, dan paling tidak dia sudah pernah bertani jagung lah paling tidak. Nah, di situ bagi petaninya adalah kelompok tani jagung, kemudian ini yang terdaftar di Simlutan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian, kemudian minimal dia pernah usaha tani jagung. Ya, itu yang dinikan. Ini untuk petani ya. Ini dari model sosio ekonomi ini. Kemudian di model ini, di sosio ekonomi ini, ya ini sudah menggunakan aplikasi dan semua dalam satu hati, satu genggaman, ya, yang nantinya dipertemukan dalam satu aplikasi yang namanya aplikasi AM Jagung. Itu. Baik. Ya. Kemudian di distribusi kebutuhan agronya ini pupuk dan benih. Pupuk dan benih ini diberikan bantuan oleh AM Jagung yang saya sampaikan tadi ya kepada petani yang terdaftar di dalam kelompok nanti satuan AM Jagung. Kemudian kita juga menggandeng industri pupuk dan benih milik nasional. Kemudian di Aceh ini kan ada pupuk Iskandar Muda. Betul. Ya, ada di sini. Kemudian nanti bahan baku pupuk organik ya bisa didapatkan ini dari sumber daya alam Aceh yang memiliki kandungan unsur pupuk tentunya. Ini dari distribusi kebutuhan agro ya. Kemudian selanjutnya mitra pembiayaan. Ini mitra pembiayaan dari CSR ya, perusahaan nasional dan perusahaan lokal Aceh tentunya, atau BUMN ya. Ini kemudian ada KUR ya, ini kredit usaha rakyat. Ini menjadi program dari pemerintah, tentunya adalah bank-bank yang sudah memang dalam daftar ya, dalam daftar dari yang sudah ditentukan sama pemerintah. Kemudian harapan saya kan sama pemerintah yang tadi ya, sama pemerintah di sini harapan saya ini program pembiayaan dari pemerintah, saya berharap sih dari Kementerian Pertanian ya bisa ikut memberikan support kepada kita ini. Selanjutnya bagi petani ya ada perlindungan tentunya, manakala yang kadang-kadang kan kita ini petani ini kan bisa sukses, harapannya kan sukses, berhasil gitu. Betul. Nah bagaimana kalau gagal? Ya kan begitu. Maka ini ada perlindungan asuransi, ya, yaitu jasa asuransi milik negara atau BUMN. Ini ada dalam model sosioekonomi di AM Jagung ini. Kemudian selanjutnya agro input, ya. Nah ini agro input ini pendampingan. Karena pendampingan ini kita sudah terjalin kerjasama dengan pihak BPTP, ya, Balai Pengkajian Teknologi
pertanian. Nah, ini pendampingan pola pertanian jagung ini oleh para ahli. Para ahlinya dengan anggota para Babinsa yang sudah diberikan penyuluhannya turun langsung Babinsa itu nantinya untuk memberikan pendampingan guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses nanti penanaman dan pasca panen tentunya. Kemudian selanjutnya adalah teknologi pertanian. Ini teknologi pertanian kita juga menggunakan aplikasi ya yang dalam satu genggaman. Kemudian IoT juga kita, Internet of Things juga kita pakai untuk memudahkan ya kita berkomunikasi dan bertransformasi ya tentunya. Kemudian penggunaan drone ya. Drone ini sebagai pemetaan nanti ya. Kemudian citra satelit, kemudian pembacaan daun jagung itu nanti dipantau ya juga dengan menggunakan drone. Kemudian penyemprotan hibrida atau pestisida ya. Kemudian kita akan berupaya untuk dengan menggunakan keamanan CCTV ya. Yang terakhir adalah ya alat berat ini traktor dan sejenisnya. Ini teknologi pertanian yang ada di AM Jagung nantinya. Kemudian kita juga dengan kabupaten dan kota. Bagaimana sih peran daripada kabupaten dan kota? Betul. Ya ada di situ ya. Ini mereka ini melakukan pendataan lokasi ya, lahan dan jumlah kelompok tani. Nanti di bawah Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota. Jadi dia melaksanakan pendataan tentunya di kabupaten ini. Kemudian melakukan pendampingan teknis lah melalui penyuluhan pertanian di kabupaten dan kota. Ini peran daripada nanti kabupaten dan kota Madya. Kemudian off-taker. Ya, ini off-taker. Ini menariknya, kita ini sebagai pembeli awal ya. Setelah panen, AM Jagung ini ya pembeli awal setelah panen. Inilah yang memberikan jaminan kepada para petani nantinya ya, sehingga para petani ini tidak dimainkan ya kan harganya ya kan oleh atau dengan tengkulak itu. Jadi udah dalam di kita ya nantinya. Betul. Nah, oleh karena itu kita juga melihat ya kepada industri pakan saat ini, gitu. Jadi pedomannya adalah Badan Pangan Nasional, ya, yang penugasan pemerintah, sehingga tidak ada lagi harga itu, ya, yang turun naik yang dimainkan yang saya sampaikan tadi, ya kan dipermainkan di ini kasihan petani, para petani ini. Maka sekali lagi kita ini sebagai off-taker, ya, pembeli awal, ya, pada saat panen. Kemudian yaitu pembangunan hilirisasi produksi mandiri tentunya nanti. Baik, sahabat Sanggamara TV, program ini sangat membawa kita bahwa proses dalam program ini sangatlah panjang, Bapak. Pertanyaan terakhir ini, Bapak. Yeah. Bagaimana harapan Bapak dengan program AM Jagung ini? Oke. Baik. Suatu ketika dalam perjalanan ini, proses ini, saya bermimpi, ya, namanya mimpi ya. Ya, benar, saking Pak. Saya begitu optimis dan semangatnya, saya bermimpi bahwa jadi Aceh ini tertutup oleh daun jagung. Betul. Ya, tertutup oleh daun jagung. Tidak ada daun lain selain daun jagung. Saya terbangun karena ya kaget gitu saya bangun. Nah ternyata memang ya sudah mendekati jam-jam pagi ya, antara jam 2 dan jam 3 itu saya terbangun. Disitulah saya sekali lagi saya merasa optimis ya. Memang mengawali adalah suatu hal yang berat ya, terasa berat, apalagi ini adalah bentuk suatu konsep ya.
konsep yang saya terlahir, memang saya penugas ada di sini, gitu. Memang bukan yang saya persiapkan dari saya sebelum ke sini. Di sinilah saya mendapatkan konsep ayam jagung ini. Nah, bersambut dengan yang saya bermimpi tadi, maka saya optimis gitu ya bahwa konsep ini akan terus berkembang nantinya. Maka harapan saya di hilirisasi tadi, hilirisasi industri itu, ya saya memiliki mimpi besar gitu untuk bisa berdiri di sini adalah pabrik ya, pabrik industri yang mampu mengolah jagung ini. Contohnya bisa dijadikan bahan untuk pakan ternak ya, salah satunya. Nah, ini tentunya akan berdampak besar ya. Kalau kita sudah berdiri di sini pabrik industri ya. Betul. Pabrik industri ya jagung khususnya. Ini menjadi kebahagiaan saya tersendiri gitu. Saya yakin di situ bisa mengelola bahan-bahan dari jagung lainnya ya, kemudian akan juga menarik tenaga kerja tentunya ya. Jadi dari sektor jagung ini menjadi program ya, program andalan khususnya bagi Aceh. Itulah mimpi besar saya ya, di hilirisasi industri. Saya berharap bisa nanti hadir ya industri pakan khusus untuk jagung itu berada di sini sehingga dapat mampu mengangkat perekonomian Provinsi Aceh tentunya. Itu mimpi saya. Mohon izin Bapak, bagaimana tentang salam ayam jagung? Katanya Bapak sudah mensosialisasi tentang salam ayam jagung. Itu seperti apa Bapak? Ya oke, kita sama-sama ya. Jadi tanda pengenalnya begini, ya kan? Jadi nanti kita dari saya salam ayam jagung. Salam ayam jagung gitu ya. Siap Bapak. Ya, oke. Oke Bapak. Ya kan? Saya kasih apa salam ayam jagung, salam ayam jagung gitu ya. Oke. Sudah siap? Siap Bapak. Sudah siap. Oke. Salam ayam jagung. Salam ayam jagung. Itulah diskusi yang sangat menarik tentang program Ayam Jago. Terima kasih kepada Bapak Panglima Kodam Iskandar Muda atas kehadirannya dan penjelasan yang sangat inovatif. Semoga program ini sukses dan berdampak positif bagi masyarakat Aceh. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam Sanggamara.